Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agina Vita Dewi, NIM 2019 53130. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian yang berjudul Audit Sistem Informasi menggunakan framework COBIT 4.1 di PT Clifix Asia Internasional. Pemaparan ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Audit Sistem Informasi. Penelitian ini ditulis oleh 5 penulis. Yang pertama ada Jarod Pasuroso, Sri Datu, Joshua Jonathan Halim, Sanlun, Kevin Barson Asturit, yang berasal dari Universitas BINUS atau Universitas Bina Nusantara. Kemudian pendahuluan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan kemajuan era globalisasi mendorong manusia untuk berlomba agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan demi menjaga kelangsungan hidupnya. Demikian pula dengan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dari bisnis yang dijalaninya. Implementasi sistem informasi dilakukan untuk mendukung kegiatan proses bisnis. Dengan penerapan sistem informasi pada kegiatan bisnis akan sangat membantu. Selain itu, perlu juga disadari bahwa sistem informasi ini juga harus ditinjau untuk mengetahui bagaimana sistem telah memenuhi kebutuhan perusahaan dan kemudian dilakukan pengembangan sistem yang lebih baik agar dapat diperoleh hasil yang secara optimal. Karena itu perlu diterapkan audit sistem informasi. Salah satu standar yang paling penting dan efektif untuk diterapkan adalah COBIT. COBIT dikeluarkan oleh ISACA pada tahun 1942 dan merupakan standar berorientasi proses. Untuk unit TI, COBIT berfokus pada tujuan bisnis dan merupakan alat manajerial dan teknis. Penelitian ini mengambil analisis keamanan dan integritas sistem informasi menggunakan pengukuran COBIT 4.1 untuk mendukung tujuan bisnis yang dipaparkan oleh Willa pada tahun 2015. PT Clifix Asia Internasional atau selanjutnya disebut PT Clifix adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang jasa peningkatan kualitas dan layanan pemecahan masalah pada berbagai elektronik komputer dan handphone. Selanjutnya tujuan dari pelaksanaan audit sistem ini adalah untuk mengevaluasi dan menjadikan hasil audit sebagai masukan untuk perbaikan pengelolaan sistem yang berjalan di PT Clifix. Untuk mewujudkan tujuan IT, perusahaan adalah memiliki ERP yang terintegrasi untuk lini bisnis layanan ini. Audit ini dilakukan pada perusahaan di IT atau tata kelola teknologi informasi pada keamanan data yang sedang berjalan. Kemudian metodologi yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah tahap awal dalam prosedur penelitian ini karena pada tahap ini mereka dapat menentukan ruang lingkup atau skop pada objek yang akan diaudit. Kemudian standar evaluasi, hasil audit dan komunikasi kepada yang bersangkutan akan organisasi atau perusahaan yang akan diaudit dengan menganalisis visi, misi, tujuan, dan sasaran, objek, dan kebijakan yang terkait dengan proses penyidikan. Nah, pada tahap ini, desain meliputi beberapa kegiatan utama, yaitu penentuan ruang lingkup dan tujuan audit, pengorganisasian tim audit, pemahaman operasi bisnis klien, dan lain-lain. Kemudian ini ada alur penelitian. Yang pertama ada problem identification, yang kedua studi literatur, kemudian ada decide purpose of research, kemudian ada company survey, data processing, data analysis, dan yang terakhir adalah conclusion. Pada tahap ini, auditor bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak terkait dengan menggunakan beberapa metode yang dapat dilakukan seperti wawancara dan melakukan survei langsung ke tempat penelitian yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada tahap laporan. Nah, pada tahap ini yang dilakukan oleh auditor adalah memberikan informasi berupa hasil dari audit. Perhitungan tingkat kematangan didasarkan pada hasil wawancara dan survei. Kemudian setelah melakukan pelaporan, maka hal
Selanjutnya adalah memberikan laporan hasil audit rekomendasi tindakan korektif kepada manajemen objek yang diteliti. Untuk selanjutnya, otorisasi perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen yang diperiksa apakah untuk diterapkan atau hanya menjadi acuan di masa yang akan datang. Yang pertama ini ada audit. Audit adalah teknologi informasi pada dasarnya yang merupakan salah satu bentuk audit operasional. Namun saat ini audit teknologi informasi telah dikenal sebagai unit jenis audit tersendiri yang tujuan utamanya lebih untuk meningkatkan tata kelola TI. Dengan diperkenalkan COBIT, tujuan audit sekarang terbatas pada konsep klasik. Tetapi sekarang lebih ke efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan terhadap kebijakan atau aturan, dan keandalan sistem informasi. Kemudian ada COBIT 431. Untuk teknologi informasi COBIT adalah seperangkat pedoman praktik terbaik untuk manajemen yang dibuat oleh ISCA dan ITGA pada tahun 1996 oleh Zakwan, Ratnawati, dan Hidayah tahun 2014. Tata kelola TI dapat dievaluasi menggunakan kerangka kerja COBIT. Dengan mengacu pada kerangka COBIT, sebuah organisasi dapat mencapai tujuan dengan menerapkan tata kelola TI. Nah, tata kelola TI ini mengintegrasi secara optimal dalam proses perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, dukungan, dan pemantauan kinerja teknologi informasi. Pada tingkat kematangan, model kematangan generik yang digunakan adalah tidak ada proses yang terlihat sama sekali, kemudian inisial atau ad hoc, yang ketiga dapat diulang tapi intuitif, yang keempat proses yang diterapkan tata kelola dan terukur, yang kelima dioptimalkan. Ruang lingkup audit yang dilakukan di PT Clifix meliputi beberapa proses, yaitu ada menentukan dan mengelola tingkat layanan, yang kedua mengelola layanan pihak ketiga, yang keempat mengelola kinerja dan kapasitas, maksudnya yang ketiga, yang keempat ada pastikan layanan berkelanjutan, yang keempat memastikan keamanan sistem, yang keenam identifikasi dan alokasi biaya, yang kedelapan mengelola meja layanan dan insiden, yang ke-9 ada kelola konfigurasi, yang ke-10 kelola masalah, yang ke-11 hasil evaluasi subdomain manage data, dan yang terakhir mengelola lingkungan fisik. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah yang pertama, tingkat kematangan saat ini terendah pada domain DS6 dengan nilai indeks 1,8 pada penelitian. Kemudian dalam domain DS1, DS2, DS4, DS5, DS6, 7, 8, 9, 10, 11 memiliki tingkat kematangan saat ini berada pada rentang nilai indeks 2. Kemudian tingkat kematangan domain saat ini DS3, DS12, DS13 berada pada rentang nilai indeks 3 yang menunjukkan bahwa proses yang ada pada ketiga domain tersebut baik. Kemudian pada penelitian ini secara keseluruhan sistem informasi yang terdapat di PT Clifix sudah berjalan cukup baik. Dilihat dari nilai tingkat kematangan saat ini yang tidak jauh dari tingkat kematangan yang diharapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.